Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Rabu 10 November 2021, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita, menuntun kita dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, marilah kita buka dengan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam ini tadi Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami dapat membuka mata, menikmati kasih setia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan terbaik kami, untuk kami dapat bersekutu, untuk kami dapat mempersiapkan diri kami menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, kebenaran firman-Mu dapat menuntun kami, jatuh di tanah hati terbaik kami, tumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Berikan Roh Kudus untuk kami dapat konsentrasi, untuk kami dapat membuka hati terbaik kami untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas, pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai dengan 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah firman Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya hendak berbagi dengan kita semua mengenai renungan pada pagi hari ini. Dalam kehidupan kita, baik pribadi saya, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti mengalami atau pernah mengalami suatu keadaan di mana kita berada di titik terbawah, di mana kita merasa kita mengalami kesusahan, di mana kita merasa pernah mengalami kesukaran dalam hidup kita. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita pernah mengalami di suatu titik terendah dalam kehidupan kita, entah permasalahan dalam kehidupan kita, entah kesusahan, entah beban pikiran atau beban yang lainnya, percaya atau tidak percaya, penelitian menyatakan bahwa itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Secara langsung mempengaruhi psikis kita, pikiran kita, dan kemudian akan berakibat kepada fisik kita. Kita mulai berpikir, kita mulai berbeban berat, kita mulai lesu, kita mengalami kemudian lemah, bahkan mungkin bisa jatuh sakit pada akhirnya. Itu semua dikarenakan karena kita memiliki beban yang berat dalam kehidupan kita, yang kita tanggung sendiri selama kehidupan kita. Nah, bagaimana kemudian jalan keluarnya? Seringkali kita mencari jalan keluar sendiri. Seringkali karena era teknologi, kita lebih memilih untuk curhat di media sosial. Ya, kita sering buka story, menulis story kehidupan kita, menulis story unek-unek kita, dan kita merasa bahwa ketika kita posting tentang sesuatu dalam kehidupan kita, beban berat kita di media sosial, itu kita merasa mengalami kelegaan.
Padahal kalau boleh saya katakan itu adalah kelegaan yang bersifat semu. Ya, atau kita punya sahabat dekat, kita curhat dengan sahabat kita merasa teman kita atau sahabat kita dapat menjadi pendengar yang baik, bisa memberikan saran, ya syukur-syukur dapat memberikan saran atau jalan pintu keluar bagi permasalahan kita. Ya itu nggak salah, tapi seringkali kita memilih second option, bukan pilihan yang utama dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan membantu kita, bahkan membuka mata hati kita. Ya, dikatakan melalui firman Tuhan ini, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini yang Yesus katakan ketika di bait Allah, ketika Yesus membaca nats ini. Artinya apa? Artinya Yesus adalah putra Allah, Yesus sendiri adalah firman, Roh Tuhan ada pada Yesus, dan Yesus turun ke dunia untuk menolong kita semua, membebaskan kita dari segala belenggu dosa kita, membebaskan kita dari segala beban hidup kita. Yesus sanggup melepas semua permasalahan kehidupan kita. Seringkali kita tidak memilih atau mendatangi Yesus untuk segala permasalahan kita. Seringkali kita menempatkan Yesus itu di pilihan terakhir dalam permasalahan kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kitalah carang-carangnya. Jika kita ingin tetap hidup, kita ingin tetap dapat berbuah, hendaklah kita selalu menempel pada pokok anggur yang benar. Yesus katakan bahwa Dia datang untuk menyampaikan kabar baik, untuk membebaskan kita dari tawanan. Ya, dalam kehidupan kita seringkali mendapat kabar buruk, dan Yesus datang untuk memberikan kabar baik dalam kehidupan kita. Kita seringkali menjadi tawanan dosa. Kita seringkali terbelenggu dalam permasalahan, entah sakit penyakit, entah keuangan, entah hal yang lain dalam beban hidup kita. Dan Yesus datang untuk membawa pembebasan. Hendaknya kita selalu menjadikan Yesus prioritas dalam kehidupan kita. Selalu menjadikan Yesus tujuan untuk kesembuhan kita, untuk jalan keluar kita. Ya, biarlah Yesus yang menjadi sumber, biarlah Yesus yang menjadi tabib, biarlah Yesus yang membukakan pintu keluar dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, karena kita adalah anak-anak Allah, karena kita adalah kepunyaan Yesus, yang jadi pertanyaan adalah, maukah kita menempel pada pokok anggur yang benar? Dan jika kita mulai memiliki kehidupan pribadi dengan Yesus, menjadikan Yesus menjadi opsi pertama kita dalam setiap keluh kesah kita, dalam setiap permasalahan kehidupan kita, menjadikan Yesus sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kita, pertanyaan berikutnya adalah, maukah kita menjadi alatnya, dipakai Tuhan Yesus dengan penuh kuasa Roh Kudus, menyampaikan kabar baik kepada sesama kita, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mungkin di luar kita. Apakah kita mampu, apakah kita mau, terutama ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan kuasa Roh Kudus untuk membebaskan rekan-rekan kita dari permasalahan hidupnya. Di luar sana, puji syukur kita ucapkan jika kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita dapat menempel dalam pokok hidup, pokok anggur yang hidup. Ya, puji syukur kalau kita sudah mengalaminya dan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus yang memulihkan kita. Yang jadi pertanyaan, kasih Yesus itu tidak berhenti di kita. Maukah kita menjadi uluran tangan Tuhan Yesus di dunia ini? Mampu memberikan kasih yang telah kita terima dari Yesus kepada sesama kita.
memberikan kasih, memberikan jawaban bagi rekan-rekan kita yang sedang mengalami kesusahan. Paling tidak menjadi pendengar yang baik, memberikan saran yang positif, memberikan support semangat kepada rekan-rekan kita. Syukur-syukur kita bisa menjadi jawaban bagi setiap permasalahan rekan-rekan kita. Maukah kita dipakai dengan luar biasa oleh kuasa Roh Kudus melalui kasih yang telah kita terima? Hendaknya kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Kita dapat memberikan kasih kepada orang buta, ya, kasih yang dapat dilihat oleh orang buta, kasih yang dapat didengar oleh orang tuli. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membukakan hati kita untuk kita selalu menempel kepada pokok anggur, untuk kita dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan untuk kita dapat memberikan kasih yang telah kita terima kepada sesama kita. Karena itulah panggilan hidup kita di dunia ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita akan akhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Kami berterima kasih, kami memiliki Allah yang penuh kasih, yang memberikan kasih tanpa syarat kepada kami. Terima kasih Yesus, Engkau menjadi pokok anggur kami, di mana kami dapat mengalami kelepasan dalam setiap pergumulan kami, di mana Engkau menjadi obat, tabib dalam setiap sakit kami, di mana Engkau menjadi pintu keluar dalam setiap permasalahan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk segalanya, untuk kasih karunia yang telah melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Bapa untuk selalu menempel dalam pokok anggur, untuk selalu menempel kepada Engkau Yesus Kristus, dan biarlah kasih setia-Mu itu dapat tumbuh dalam kehidupan kami, berbuah lebat, sehingga kami pun dapat menyalurkan kasih yang telah kami terima daripada Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini. Terima kasih untuk negara yang plural, di mana kami dapat hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Pakai kami Bapa, beri kami kuasa Roh Kudus, keberanian untuk kami dapat memancarkan kasih setia-Mu, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan dapat mengenal Engkau melalui kasih yang telah kami terima daripada Engkau. Pakai kami anak-anak-Mu untuk menyampaikan kasih ini, untuk membawa jalan keluar bagi mereka, untuk memberikan kasih yang sempurna, yang dapat mereka rasakan sehingga mereka dapat mengenal kasih sejati melalui Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk gereja-Mu juga, di mana kami dapat bertumbuh. Engkau berkati Bapak Pendeta, Engkau berkati majelis, Engkau berkati untuk semua jemaat yang ada. Biarlah Engkau pakai dengan luar biasa, penuhi, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin tubuh Kristus melalui gereja-Mu ini Tuhan, untuk dapat bertumbuh, untuk dapat menyampaikan kasih setia-Mu kepada orang-orang di sekitar, dan biarlah mereka orang-orang di sekitar dapat melihat kasih setia yang nyata melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, dimanapun jemaat-Mu berada. Biarlah kasih karunia dan perlindungan Roh Kudus selalu menyertai jemaat-Mu ini. Kami mengucap syukur buat segalanya Bapa, dan kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin kami, melindungi kami, dan memberikan kami terang, sehingga kami dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat bekerja memancarkan kasih setia-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan yang singkat ini dapat menjadi pegangan hidup kita, untuk kita dapat berkarya sepanjang hari ini dengan pimpinan kuasa Roh Kudus dan penuh kasih, untuk menyampaikan kasih yang telah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.